Oke, setelah horizontal alignment, kita masuk ke vertical alignment. Nah, untuk membuat vertical alignment, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuka profil dulu. Nah, membuka profil itu kita butuh jendela baru nih, biar ada yang bisa ditampilkan. Kalian klik ini, Windows 2 atau View 2. Terus kalian bisa dari sini open profile model, kemudian klik trasenya, kemudian klik di window baru. Nah, udah dapat. Nah, hijau-hijau ini, kalau hijau-hijau ini adalah baseline ya, atau tanah asli lah. Kalau tanah aslinya nggak muncul, berarti kalian belum jadikan ini sebagai active terrain. Kalian ulanglah tadi di video yang sebelumnya, ada kok cara bikin jadi active terrain. Oke, nah dari sini kita akan buat trase vertikal yang sedikit mungkin cut and fill-nya, kira-kira kayak gitu. Nah, kita gunakan lines nih. Ya, ini lumayan datar sih. Jadi dari yang pertama, kalian perlu catat adalah titik pertama harus insiden atau harus sama dengan terrain. Jadi kalau titik terakhir nggak sama dengan terrain, kalian nggak akan sama dengan jalan yang asli dong, gitu logikanya. Jadi kalian harus sama dengan jalan yang asli, yaitu segini. Nah, selanjutnya baru kita ubah nih. Nah, kalau nggak salah tuh dari tahun lalu diinformasikan bahwa tidak boleh ada tikungan, tidak ada horizontal alignment dan vertical alignment barengan, harus dipisah. Jadi sebisa mungkin kalau ada kenaikan, kalau ada transisi dari naik ke datar, nggak boleh bareng dengan tikungan, karena dia akan membahayakan. Oke, jadi biar setara ini kan agak naik ya, saya naikkan sih paling. Nah, kalian bisa atur aja, ini saya mau atur 4% sih, terus untuk panjangnya saya sesuaikan aja, sekitar segini lah. Sekitar segini. Kemudian lanjut, ini slope-nya saya buat 0 aja. Kalian lanjut aja sampai butuh kenaikan lagi gitu. Nah, ini baru butuh naik sampai sini. Ya, ini sebenarnya butuh naik sih, tapi kayaknya imbang deh cut and fill-nya. Biarin. Nah, anggap sampai sini. Terus naik lagi 4%. 4% sampai, ya bebas lah. Kalian iterasi sendiri, ini saya juga ngasal. Tapi intinya caranya begini. Nah, kalau udah selesai, accept, jadi deh. Oh iya, kalau udah seperti ini, kalian buat kurvanya. Sama kalau tadi kan ada kurva horizontal, sekarang kurva vertikal. Sama juga between element, tapi kalau tadi itu SCS, ini parabola sekarang. Ini skip dulu lah, kita mulai dari awal aja. Oke, mana tadi? Kurva. Nah, ini opsinya. Kita pilih aja dulu, nanti kita bentar. Nah, udah. Nah, panjangnya berapa? Kalian bisa hitung pakai jarak pandang henti dan lain-lain, itu tugas kalian. Tapi saya akan input yang wajar-wajar aja ya, 100 lah anggap aja. Terus kalau udah, klik, terus lagi. Nah, udah. Nah, ini gimana ya? Biar select. Nah, ada. Selanjutnya, lakukan yang sama untuk setiap tikungan vertikal. Terus ini juga. Ya, pakai 100 semuanya oke sih. Nah, ini sebenarnya masih bisa dioptimisasi nih, tapi kan saya cuma buat ilustrasi ya cara kerjanya. Jadi nggak perlu itulah ya. Oke. Jadi setelah selesai ini, kalian bikin kompleks lagi, tapi sekarang kompleks geometri buat profil. Sama juga, ini klik profile by element,
Terus di sini ada pilihan otomatis juga. Terus pastikan arahnya benar. Udah semuanya. Kalau udah semuanya, accept. Udah jadi. Nah, kalau udah jadi vertical alignment, selanjutnya adalah kita cek horizontal dan vertical alignment-nya. Horizontal dan vertical alignment-nya apakah udah sesuai standar. Pakai di sini nih, general tools, standar, desain standar toolbar dulu. Kalian set desainnya dulu. Nah, desainnya kita pakai ya anggap aja 4 lanes lah, 4 lanes. Kemudian anggap super elevation-nya kalian pakai 4 atau 84 aja lah, low speed. Terus pakai 60. Nah, kalian locate first elemennya, atau ya klik elemen yang kalian mau tes apakah dia memenuhi standar atau enggak, yaitu yang ini. Klik aja. Terus kalau accept aja. Udah, itu akan ke sign dia. Ini mengikuti aturan ini. Nah, untuk melihat apakah ada yang dilanggar atau enggak, kalian buka ini lagi, Civil Message Center. Tuh di sini. Masih 0 sih. Oke, sekarang yang ini. Oh, bentar, nggak jadi deh. Sorry. Enggak, ini masih tadi. Oke, setelah di set ini, setelah bener di setnya, kalian pilih ini. Ini adalah kalau di sini set desain standar. Set desain standar baru pilih, sorry tadi salah. Set desain standar baru kalau udah selesai. Terus juga untuk ini, set desain standar untuk horizontal. Ya, ngeceknya nggak secepat itu, tapi oke lah. Nah, di Civil Message Center ini bakal kelihatan ada error nih. Mana errornya? Yaitu arc radiusnya less than minimum. Oh, ternyata terlalu kecil kan? Nah, kalau mau lihat yang mana, zoom to. Zoom to. Ini kita kecilin dulu lah. Oh, ini kurang dari minimum. Ya, kalau kurang dari minimum, klik aja. Klik aja di arc-nya. Kemudian kalian, itu minimalnya karena katanya 135 kan? Nah, itu kalau kalian udah hitung harusnya nggak akan error tuh. Anggap 150 lah buat mempermudah. Oke, udah hilang tuh errornya. Terus zoom to yang kedua. Kemudian ini ya 150 juga lah. Oke. Kemudian ini ada sec less than minimum. Kalau ini vertical alignment sih. Oke, zoom to nih. Sec-nya kurang dari minimum. Sec-nya itu adalah ini yang 25 ini. Jadi kita ubah 25-nya jadi 40 lah. Nah, ada. Nah, dan pastikan juga antara tikungan satu dan tikungan lain jangan beroverlap. Nanti error, karena ya namanya tikungan nggak boleh overlap dong. Tikungan lurus baru tikungan. Oke, nah udah ternyata udah memenuhi standar. Kalau udah memenuhi standar semua, baru kita lanjut. Oh ya, ada warning dulu. Slope less than minimum. Oh ini. Oh iya, benar. Jadi slope itu ada minimumnya. Jadi nggak boleh 0 ternyata. Jadi minimal slope adalah 1% atau 0,5% tergantung daerah. Kalau daerahnya datar lebih mungkin. Agar air yang di jalan dia bisa mengalir ke samping-sampingnya. Jadi kalau air dari sini biar bisa mengalir ke situ gitu. Jadi kita harus ubah nih slope-nya. Nah, cara mengubah slope, kita bisa ubah ujung sininya. Naikin lah ujungnya, bisa. Oh, nggak bisa, dia terkunci ya. Oh, bisa ding. Masih 0,09. Oke, kita turunkan ini kali ya. Nggak bisa. Yang ini dulu. Nah, ada. Siap. Nah, kita turunkan ini. Ya, seginilah anggap aja. Masih 19. Minimal setengah ya. Gila, kita paksa naik dia.
Oh, dia jadi error ya. Oke lah, ntar dulu lah. Jadi buat kalian aja juga untuk iterasi, jangan lupa slope-nya tuh minimal 0,5. Ya paling gampang ulang aja sih, kita hapus. Tapi nggak ada waktu, jadi kalian ulangin sendiri aja. Oke, jadi anggap ini udah oke. Nah, kalau semuanya udah oke, berarti horizontal sama vertical alignment kita selesai. Baru setelah ini kita akan masuk ke video selanjutnya, yaitu tentang koridor.